Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Fauziah dengan NIM 2020.01.055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi atau laporan hasil wawancara kewirausahaan dengan pengusaha sepeda. Nah, di sini tugas yang diajukan sebagai tugas pada mata kuliah kewirausahaan syariah yang diampu oleh Bapak Cikal Anugrah Putra Nisabur, ME. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari pemilik usaha sepeda ini. Nah, sebelumnya bahwasannya saya eh, wawancara pada hari Kamis 17 November 2002 pada pukul 4 atau 16.00 tempat bengkel sepeda Rahayu yang bertempat di Cileunyi. Adapun sejarah pemilik dan berdirinya usaha ini dimiliki oleh Ibu Yeni Rahmawati yang tempat tanggal lahirnya pada Bandung 27 Februari 1980 yang beralamat Cileunyi, Bandung. Nah, usaha Ibu Yeni ini berdiri sejak tahun 1997, di mana usaha ini diawali dengan usaha jual beli sepeda dari sepeda dewasa dan sepeda anak-anak, dan juga bengkel sepeda. Nah, dengan memanfaatkan ruang yang kecil di samping kios warung kakaknya, seiring dengan berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang dengan membuka kios sendiri, lalu membuka bengkel sepeda yang agak. Jadi dulu itu bengkelnya masih kecil dan sekarang ini berkembang menjadi toko yang luas. Nah, saya memilih Ibu Yani ini menjadi tokoh pengusaha dalam paper ini adalah karena melihat hasil dari usahanya yang di umur yang masih muda dan dengan ijazah SMA, dia sudah bisa memilih rumah sendiri dan 2 buah sepeda motor. Nah, Ibu Yani itu mengajarkan kepada kita bahwa kerja keras dan tidak gampang putus asa merupakan kunci untuk bisa hidup. Adapun modal dan keuntungan pada saat mendirikan usaha ini, modal awal yang digunakan untuk mulai membuka usaha yaitu sebesar 6 juta. Nah, modal tersebut digunakan untuk membeli beberapa sepeda untuk dijual kembali dan digunakan untuk membeli peralatan bengkel sepeda. Dari situ, nah untuk keuntungan pada usaha awalnya, Ibu Yani itu mendapatkan keuntungan bersih yang kira-kira sekitar 800.000 per bulannya. Nah, keuntungan tersebut sebagian digunakan untuk menambah modal yang sebelumnya sehingga usaha Ibu Yani bisa terus berkembang hingga saat ini. Adapun dari hasil wawancara itu, saya memberikan beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama nih, bagaimana sejarah perusahaan ini berdiri? Adapun Ibu Yani menjawab bahwasannya usaha ini sebenarnya usaha turun-temurun yang pada awalnya orang tua saya yang mendirikan usaha ini dari nol. Jadi orang tua Ibu Yani ini yang mengawali usaha tersebut. Nah, kemudian setelah orang tua saya meninggal, barulah saya meneruskan usahanya. Jadi di sini Ibu Yani merupakan penerus dari usaha tersebut. Nah, apakah kendala yang Ibu alami setelah menjalani usaha ini? Nah, jika bicara kendala, sesungguhnya banyak. Salah satunya saat awal usaha ini didirikan, ruangan yang akan dijadikan usaha sangatlah sempit, sehingga sulit untuk mengatur penempatan untuk sepeda-sepeda yang lumayan banyak. Sedang pada saat itu, modal belum mencukupi untuk memperluas ruangan. Nah, selain itu harus mengambil tempat bagian bengkel yang berada di depan warung sehingga menghalangi karena tidak ada ruang untuk bagian memperbaiki sepeda yang rusak. Nah, adapun bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, Ibu ini menjelaskan bahwasannya untuk mengatasi masalah tersebut, waktu demi waktu uang yang terkumpul dari usaha sepeda ini semakin membantu biaya memperluas ruangan, eh, walaupun secara bertahap gitu, jadi enggak langsung. Nah, hingga pada saat ini ruangan mencukupi penyimpanan sepeda, baik perkakas bengkel dan aksesoris. Nah, berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Nah, kalau penghasilan bersih per bulan saat ini yaitu sekitar 6 sampai 8 juta. Itu sudah termasuk bengkel dan kios. Jadi itu hasil dari keduanya. Nah, terkadang
kata ibu tersebut bahwasannya saya menerima sepeda-sepeda rusak sehingga diperbaiki untuk dijual kembali. Nah, biasanya dari hasil itu mendapat 300.000 bahkan hingga 800.000 jika sepeda masih terlihat bagus atau tidak banyak lecet gitu. Jadi sepedanya masih layak dipakai. Nah, ada beberapa karyawan yang ibu miliki. Nah, si ibu tersebut memiliki dua karyawan saja. Yang satu di bengkel, dua-duanya di bengkel dan ibu Yani hanya melayani di kios saja. Nah, adapun harapan ke depannya untuk usaha yang dijalani Ibu Yani ini bahwasannya ya harapannya yang pasti yang terbaik ya, semoga kedepannya lancar dan dipermudah dan semoga usaha sepedanya bisa lebih berkembang lagi. Nah, menurut Ibu apa tips untuk menjadi pengusaha? Nah, pokoknya kalau kita ada kemampuan atau keterampilan kerja, nah kerja saja, coba fokus di satu bidang dan tekuni itu. Jangan putus asa karena masalah itu akan datang terus dan juga pinter-pinter atur uang. Mungkin hanya sekian kesimpulannya bahwasannya berwirausaha adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan. Dengan metode dan strategi yang benar, kita dapat membangun usaha yang mumpuni dan menghasilkan. Berwirausaha juga dapat mengurangi pengangguran dengan diserapnya tenaga kerja. Dengan kemauan, usaha kerja keras dan kerja cerdas, segala kesulitan akan terpecahkan. Terbukti dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, ketika kita mau memulai, maka akan ada jalan yang terbuka. Nah, di sini saya akan memperlihatkan toko sepeda tersebut. Ini Ibu Yeni. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.